Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiani Harfika, SGZ MSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Ilmu Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Holistik. Saya mengajar beberapa mata kuliah terutama terkait dengan cakupan gizi klinik, antara lain mata kuliah biokimia biomolekuler, metabolisme zat gizi, dietetika penyakit infeksi dan defisiensi, dietetika penyakit tidak menular, dan gizi olahraga. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu dietetika penyakit infeksi dan defisiensi. Mata kuliah dietetika penyakit infeksi dan defisiensi di program studi ilmu gizi adalah mata kuliah kompetensi inti yang ada pada semester 4 dengan bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini mempelajari konsep proses asuhan gizi terpadu meliputi beberapa tahapan, mulai dari asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, monitoring, dan evaluasi gizi khususnya pada kondisi spesifik penyakit infeksi dan defisiensi zat gizi secara terfokus. Capaian pembelajaran mata kuliah dietetika penyakit infeksi dan defisiensi adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dan mengimplementasikan proses asuhan gizi untuk pasien dengan penyakit infeksi, gangguan saluran pencernaan, penyakit hati, kantung empedu dan pankreas, serta defisiensi gizi menggunakan pendekatan Nutrition Care Process atau NCP. Adapun materi yang diajarkan pada kuliah ini adalah 1. Standar makanan rumah sakit, 2. Tata laksana diet penyakit infeksi 1, 3. Tata laksana diet penyakit infeksi 2, 4. Tata laksana diet penyakit hati, empedu, dan pankreas, 5. Tata laksana diet penyakit saluran cerna bagian atas, 6. Tata laksana diet penyakit saluran cerna bagian bawah, 7. Tata laksana diet pada pasien dengan sepsis, trauma, dan luka bakar, 8. Tata laksana diet defisiensi zat gizi, 9. Tata laksana diet penyakit tulang, 10. Penata laksanaan gizi buruk, 11. Tata laksana diet dengan kondisi psikologis tertentu, 12. Tata laksana diet dengan gangguan perkembangan, 13. Tata laksana diet gizi pada pasien critically ill, 14. Tata laksana diet pasien perioperatif dan diet untuk pemeriksaan. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran luring di kelas, sedangkan metode yang saya gunakan untuk mata kuliah ini adalah dengan ceramah, tanya jawab, dan diskusi langsung dengan mahasiswa. Selain itu, metode praktikum juga diberikan untuk memberikan praktik dan keterampilan khusus terkait dengan pemberian diet pada penyakit tertentu. Dalam mata kuliah ini, saya memberikan bentuk studi kasus atau problem based learning pada setiap pertemuannya agar mahasiswa memahami masing-masing tata laksana diet pada penyakit tertentu secara spesifik. Sistem penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari beberapa aspek penilaian. Pertama, kehadiran dengan bobot 5%, sikap dan keaktifan 15%, kuis dan tugas 10%, praktikum 20%, dan nilai UTS serta UAS masing-masing 25%. Berikut saya akan tampilkan dokumentasi proses pembelajaran mata kuliah dietetika penyakit infeksi dan defisiensi pertemuan keempat dengan pokok bahasan mengenai tata laksana diet penyakit hati, empedu, dan pankreas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah dietetika 1 ya, terkait dengan penyakit infeksi dan defisiensi. Hari ini alhamdulillah hadir semua ya teman-teman ya. Hadir semua, jadi kita bisa melaksanakan perkuliahan hari ini ya, tatap muka 2 SKS kurang lebih selama 100 menit ya. Jadi ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya, terkait dengan tata laksana diet pada hati. Nah, kalau minggu lalu kalau misalkan teman-teman masih ingat, kita mempelajari terkait dengan tata laksana diet pada penyakit infeksi ya. Penyakit infeksi mulai dari ada demam tifoid ya, kemudian ada dari COVID-19, kemudian ada beberapa lagi terkait dengan
eh, DBD dan sebagainya. Nah, dari penyakit infeksi itu, kira-kira kemarin teman-teman ingat nggak tata laksana dietnya apa? TKTP atau diet tinggi kalori, tinggi protein. Nah, minggu ini kita bergeser nih. Kemarin kita sudah mempelajari diet tinggi kalori, tinggi protein. Minggu ini kita akan mempelajari spesifik ke penyakit hati. Nah, jadi salah satu organ tubuh manusia yang sangat vital itu adalah salah satunya adalah hati. Nah, minggu ini kita akan mempelajari pertama bagaimana fungsi hati dari segi fisiologinya seperti apa, kemudian penyakit-penyakit yang terkait dengan hati, ya, apa saja penyakit-penyakit yang terkait dengan hati. Nah, yang terakhir ini adalah salah satu kompetensi sarjana gizi adalah memberikan tata laksana diet apa yang terkait dengan penyakit hati. Nah, kurang lebih 3 poin tersebut yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman. Semoga teman-teman nanti selama kurang lebih 100 menit ya bisa berinteraksi dan juga melakukan tanya jawab dan diskusi di mata kuliah ini. Baik, kita lanjutkan ya. Pertama, kita lihat dulu nih ada organ hati ya. Jadi teman-teman sudah mempelajari ini di fisiologi manusia ya. Ini adalah organ hati yang tersusun dari salah satunya lobus kanan, lobus kiri, kemudian di tengah-tengahnya ada kantung empedu. Ya, kantung empedu ini merupakan saluran ya yang bisa menampung cairan empedu. Ya, jadi secara umum ya, struktur sel hati ini kalau teman-teman lihat ini seperti terstruktur ya. Jadi antar satu dengan yang lain terhubung dan tidak terputus. Nah, struktur sel hati ini fungsinya salah satunya adalah untuk menampung atau menyimpan zat-zat gizi. Ya, jadi hampir sebagian besar zat gizi di dalam tubuh kita itu disimpan di dalam hati. Nah, kalau kita lihat lagi, kita perbesar penampangnya ya. Ini dalam bentuk sel manusia ya. Jadi ada seperti kotak-kotak di dalam hati itu ya. Jadi ini sel inilah yang bisa menyalurkan nanti ini dari saluran empedu ya. Seperti ada pembuluh darah yang bisa zat-zat gizi kita itu disalurkan melalui hati. Ya, ini salah satu fungsi vital hati sebagai penyimpan zat gizi. Nah, kalau kita lihat secara umum ya, teman-teman ya, fungsi hati lainnya ya. Tadi selain dari penyimpan zat gizi juga mengatur metabolisme beberapa zat gizi. Salah satunya yang paling krusial itu zat gizi apa tuh? Makro karbohidrat, kemudian protein dan lemak. Jadi 3 kategori zat gizi makro itu juga di metabolisme di dalam hati. Kemudian selain zat gizi ada lagi enzim dan vitamin yang di metabolisme di dalam hati. Kemudian tadi salah satunya juga menghasilkan asam empedu ya, yang tadi tempat menyimpan saluran-saluran ini ya. Jadi tadi salah satunya adalah tempat menghasilkan empedu ya. Jadi jangan lupa kalau yang menghasilkan empedu itu adalah hati, sedangkan kantungnya tadi adalah sebagai tempat penyimpanan atau penampungannya ya. Kemudian kalau kita lihat cadangan-cadangan makanan lainnya yang simpan di dalam hati ya. Ada glikogen, ada lemak ya. Kemudian asam lemak dan juga vitamin larut lemak ya. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar ya hepatitis itu adalah salah satu jenis peradangan atau inflamasi pada hati ya. Jadi kalau teman-teman lihat organ hati itu kalau ini hadapnya kiri ya. Jadi sebetulnya di dalam tubuh manusia itu ada di sebelah kanan bagian atas ya. Dia hampir menutupi paru-paru ya, jadi di atas sini. Kemudian kita kembali ke hepatitis. Ada beberapa penyebab ya terjadinya hepatitis. Yang pertama paling banyak terjadi adalah virus ya, kemudian parasit, beberapa juga orang-orang yang mengkonsumsi alkohol atau alkoholik juga bisa menyebabkan peradangan pada hati. Kemudian konsumsi obat-obatan dalam dosis tidak normal ya, dan juga penyakit lain seperti autoimun.
Ya, jadi kalau yang sering jajan sembarangan ya makanan pada saat ada wabah hepatitis A, walaupun tadi tidak tidak minum alkohol, tidak minum obat-obatan, bisa saja terkena hepatitis A, itu sangat dimungkinkan karena penyebarannya melalui fekal oral. Kemudian hepatitis B, ya ini biasanya yang terkait dengan biomarker di dalam tubuh manusia penyebarannya, misalkan darah. Kemudian semen atau saliva itu adalah cairan tubuh, ya. Nah, itu biasanya bersifatnya kronis ya atau carrier, dan ini yang bisa menyebabkan resiko paling besar yaitu sirosis atau bahkan kanker hati. Ya. Kemudian hepatitis C sama, dan hepatitis D dan E ini cukup jarang terjadi di Indonesia. Ya, jadi kalau kita kategorikan A, B, C ini yang paling banyak terjadi di Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian untuk komplikasi ini tadi salah satunya sirosis hati. Ya, kalau kita lihat di bagian atas adalah hati yang normal ya, kalau di penampang lintang ya. Nah, ini kalau yang mengalami sirosis hati tadi yang bersifat kronis, ya, kita lihat ada perbedaan ya. Jadi seperti ada serabut-serabut kecil pada bagian hatinya. Nah, ini juga yang bisa menyebabkan kenapa tadi ketika mengalami sirosis, tadi tempat menyimpan zat-zat gizinya juga pasti akan terganggu. Nah, jadi ketika mengalami sirosis hati inilah yang menyebabkan nanti fase kronisnya bisa sampai ke kanker hati. Di mana zat bilirubin ini salah satunya memberikan juga warna kuning pada feses. Ya, harusnya dia keluar melalui fekal, tetapi karena ada gangguan metabolisme dalam hati, dia akan melalui peredaran darah bahkan sampai ke kulit atau mata. Ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat salah satunya selain tadi matanya warna kuning ya, kulitnya juga bisa berwarna kuning. Ya, ini salah satu dari ciri kalau seseorang sudah mengalami penyakit hati kronis ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke terapi dietnya, teman-teman? Baik, terima kasih pertanyaannya Fania ya. Tadi kalau misalkan apakah kuning pada bayi yang baru lahir itu disebabkan oleh jaundice seperti pada sirosis hati ini? Jawabannya sebetulnya itu dua hal yang berbeda. Karena sirosis yang kita pelajari pada hari ini terkait memang dengan kerusakan hati yang sudah bersifat kronis karena tadi ada faktor resiko. Kemudian kalau pada bayi yang baru lahir ya, bayi yang baru lahir memang kondisi organ-organnya itu belum sempurna, termasuk organ hatinya. Jadi bilirubin yang keluar pada kulit bayi tadi itu bukan karena hatinya yang rusak. Ya, itu yang perlu saya garis bawahi, tetapi karena ada biasanya gangguan metabolisme yang memang terjadi pada bayi karena setelah kelahiran itu organnya belum sempurna ya. Salah satunya dengan bayi supaya tidak berwarna kuning, salah satunya adalah menyusukan bayi itu dengan ASI secepat mungkin. Nah, karena ASI itu mengandung zat gizi yang baik buat si bayi sehingga tadi masalah bilirubin atau kuning pada bayi itu bisa dicegah setelah bayi itu lahir. Seperti itu. Jadi kalau diberikan oleh ibunya ASI eksklusif cukup ya, itu biasanya insya Allah bayinya tidak akan kuning. Tetapi kalau memang ada masalah pada ibu atau masalah pada bayi, memang dia bisa muncul. Seperti itu ya, semoga terjawab dengan baik. Tanya Ibu terkait penyakit hepatitis A, B, C, dan D, E yang tadi Ibu jelaskan. Tadi kan untuk penyakit hepatitis A itu lebih banyak di Indonesia, dan penyakit hepatitis E itu lebih jarang di Indonesia. Nah, itu kan penyakit hepatitis A itu penyebarannya itu lewat fekal oral, dan penyakit hepatitis B, E juga
melalui oral juga. Nah, itu kenapa lebih banyak di penyakit hepatitis A daripada B. Baik, terima kasih Sofi, pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi tadi ada hepatitis A, B, C, dan D, dan E ya. Pertanyaannya ada 2 hepatitis yang melalui fekal oral, tapi kenapa yang paling banyak di Indonesia adalah A? Nah, salah satu penyebab dari hepatitis itu adalah virus. Nah, virus tadi antara A, B, C, A dan E itu memiliki perbedaan. Nah, biasanya memang setiap negara itu punya tempat hidup yang nyaman untuk virus tertentu. Ya, jadi walaupun fekal oral sama-sama, tetapi jenis virusnya yang berbeda. Nah, itu dimungkinkan karena banyak hal. Salah satunya Indonesia kan negara tropis, ya, tidak ada negara 4 musim dan sebagainya. Jadi itu yang salah satunya menyebabkan perbedaan. Kenapa kok yang muncul di di Indonesia paling banyak hepatitis A, walaupun sama-sama penyebab kontaminasinya adalah fekal oral seperti itu. Jadi jenis virusnya berbeda. Itu ya jawabannya, semoga bisa terjawab. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Sebelum saya lanjut ke terapi atau tata laksana diet dari penyakit hati? Cukup, oke, baik. Saya akan lanjutkan materi selanjutnya terkait dengan terapi diet atau tata laksana diet pada penyakit hati. Nah, kita kembali ke terapi diet ya. Jadi terapi diet yang diberikan itu bervariasi ya, tergantung pasien dan status gizinya. Jadi yang pertama kita harus menentukan status gizi dan kebutuhan gizi pasien itu, yaitu yang menjadi kunci pertama. Kemudian yang kedua, sebagian individu tidak memerlukan perubahan diet. Kenapa? Karena diet hati biasanya terkait dengan yang paling banyak di Indonesia adalah tadi hepatitis A dan B. Biasanya pergerakan atau perubahan antara diet 1, 2, 3 itu tidak terlalu ekstrim. Ya, berbeda dengan penyakit-penyakit sebelumnya yang sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, mereka yang anoreksia atau menolak makanan ya, yang tidak atau ada gejala tidak nyaman pada sistem pencernaan, itu bisa diberikan dengan porsi yang kecil namun frekuensinya sering. Ya, jadi itu kalau teman-teman merancang menu bisa diberikan nanti ada ekstra food atau snack misalkan di malam hari untuk memenuhi kebutuhan gizinya karena diberikannya kecil, porsi kecil tapi sering. Kemudian orang-orang yang gizinya kurang, jadi setelah teman-teman tadi menentukan status gizi pada poin pertama, teman-teman menemukan status gizinya kurang, ya, sebaiknya mengkonsumsi protein dan energi yang cukup untuk mengganti cadangan zat gizi. Ya, jadi diet yang diberikan atau protein yang diberikan sekitar 1 sampai 1,2 gram protein per kilogram berat badan. Ya, jadi dengan catatan jangan sampai diet yang kita berikan itu malah memperburuk status gizi kurang. Jadi kuncinya itu. Jadi yang sudah kurang jangan sampai ketika dia mengalami salah satu ya penyakit hati tadi atau menjalani diet terapi hati, itu jangan sampai status gizinya malah makin berkurang ya. Kemudian individu dengan retensi cairan, jadi ada beberapa yang misalkan tangan dan kakinya bengkak. Ya, itu karena ada retensi cairan. Ya, ini biasanya diberikan makanan dengan rendah natrium atau rendah garam. Jadi garam juga menjadi perhatian. Kemudian ini yang paling penting teman-teman, diet rendah lemak. Nah, jadi kata kunci dari tata laksana diet hati adalah diet rendah lemak. Ya, jadi lemak yang diberikan kalau teman-teman biasanya bisa sampai 25 atau 30% kebutuhannya itu harus di bawah 30%. Kenapa? Ya, ada beberapa kondisi. Yang pertama, tadi hatinya sedang mengalami kerusakan ya. Jadi dia tidak bisa mencerna atau menyimpan zat gizi, memetabolisme di dalam hati. Yang kedua, ada kondisi yang namanya stetorea. Stetorea ini adalah kondisi ketika feses orang yang mengalami gangguan hati itu berwarna abu-abu dempul. Itu adalah salah satu tanda adanya gangguan
metabolisme lemak di dalam tubuh. Kemudian terkait zat gizi mikro, vitamin dan mineral ini disesuaikan nanti dengan angka kecukupan gizi. Kemudian natriumnya tadi rendah ya. Kenapa rendah? Tadi karena ada kondisi dia bisa juga penumpukan cairannya tidak terjadi di tangan atau kaki, tapi juga bisa di perut atau yang bisa kita sebut sebagai asites ya. Kalau di tangan dan kaki biasa kita sebut sebagai edema ya. Kemudian bentuk makanannya lunak bila mengalami kondisi mual dan muntah ya. Jadi kalau ada kondisi pada penyakit hati misalkan ada mual muntah, itu bentuk konsistensi makanannya adalah lunak. Ya, ini juga hal yang sama terjadi pada diet hati satu ya. Jadi kalau dia sudah diberikan pada keadaan akut atau prekoma yang sudah dapat diatasi. Ya, misalkan tadi dia ada mengalami muntah ya pada saat masuk rumah sakit atau mengalami penurunan kesadaran, diet pertama yang kita berikan adalah diet hati satu ya. Kemudian ini yang kedua, makanan diberikan dalam bentuk cincang atau lunak. Jadi nanti disesuaikan kalau dia memang dari awal sudah muntah-muntah, misal bukan hanya mual, itu berikan konsistensi yang paling lunak ya, atau bisa juga cincang ya. Kemudian protein dibatasi 30 gram per hari. Kemudian lemak dan dalam bentuk mudah dicerna. Ya, jadi lemak masih boleh diberikan ya meskipun tadi dibatasi, tapi kita memilih dari kualitasnya. Oke, dari penyampaian tadi ada yang tahu lemak apa yang kita berikan pada penyakit diet hati meskipun tadi lemaknya dibatasi, tapi kita masih memberikan berdasarkan kualitasnya. Ada yang tahu lemak apa saja? Lemak tidak jenuh. Oke, contoh dari lemak tidak jenuh pada makanan apa saja? Alpukat, kemudian kacang-kacangan, oke, kemudian minyak yang berasal dari nabati ya. Nah, itu sudah betul jawaban teman-teman ya. Jadi yang disarankan adalah lemak tidak jenuh, dan yang tidak disarankan adalah lemak jenuh yang digoreng dengan penggorengan di frying ya, artinya sampai digoreng gorengan-gorengan yang banyak dijual di sekitar kita, kemudian disantan. Jangan lupa lemak itu tidak hanya dari minyak ya, makanan-makanan yang kita olah dengan santan itu juga dihindari. Jadi selain dari bahannya, kualitas bahannya, makanan yang kita pilih, tapi proses pengolahannya juga perlu kita perhatikan ya. Tadi digoreng ya, disantan dan sebagainya, itu yang menggunakan minyak dan santan yang cukup banyak, itu kita perlu hindari di pemberian diet hati ya. Kemudian tadi diet hati 1 ya. Kemudian diet hati 2. Diet hati 2 ini adalah perpindahan dari diet hati 1 ke 3. Biasanya tadi pasien akut yang sudah mempunyai nafsu makan dan kondisinya sudah cukup baik ya, jadi dia sudah mau menerima makanan dari hasil recallnya, kemudian bisa diberikan dalam bentuk lunak atau biasa. Sedangkan dalam kebutuhan proteinnya dan zat gizinya itu masih sama ya. Yang diberikan perubahan biasanya adalah konsistensinya. Kemudian kita terakhir ke diet 3 ya. Tadi perpindahan dari diet hati 2 atau kepada pasien hepatitis akut. Nah, tadi pasien hepatitis A misalnya tadi yang terkontaminasi fekal oral, itu diberikan diet hati 3 ya, dengan catatan ini teman-teman bisa lihat nafsu makannya telah baik. Jadi ketika dia masih ada mual bahkan muntah, kalau dia belum mencapai kondisi ini, teman-teman masih bisa diberikan tadi sampai diet hati 2 ya. Jadi jangan dipaksakan karena sudah 2 hari di rumah sakit, 3 hari harus di perpindahan ke diet hati 3 ya. Jadi teman-teman harus menyesuaikan dengan keadaannya, apakah nafsu makannya udah baik apa belum dalam menerima makanan. Nah, kemudian makanan yang diberikan ini juga bisa lunak atau biasa dan dengan konsistensi kebutuhan gizi yang masih
sama ya. Nah, ini yang teman-teman sampaikan tadi ya. Jadi ada beberapa makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Nah, sumber lemak itu sebetulnya masih diperbolehkan, tapi semua makanan atau daging yang mengandung lemak ya. Dagingnya diusahakan tidak yang banyak lemaknya ya, misalkan bagian khas dalam dan sebagainya. Dan juga tadi proses pengolahannya yang bersantan, yang digoreng dan sebagainya itu dihindari. Kemudian bahan makanan yang menimbulkan gas, jadi kayak ubi, kacang merah, kol sawi, ya. Jadi makan makanan yang mengandung ketika setelah kita mengkonsumsi bahan makanan ini akan menimbulkan kondisi yang tidak nyaman pada sistem pencernaannya. Sedangkan tadi kondisinya pasien sedang misalkan mual, muntah, ya, itu akan mengganggu proses penyembuhan dari pasien. Jadi jangan sampai makanan yang kita berikan justru memperparah kondisi pasien. Baik teman-teman, tadi sudah kita selesai dalam teori ya, sekitar kurang lebih 2 SKS sudah disampaikan. Sekarang saya akan memberikan tugas ya, tugas dalam bentuk studi kasus terkait dengan penyakit hati. Nah, teman-teman nanti bisa melihat ada salah satu pasien ya yang di rumah sakit dengan kondisi keluhan utamanya nyeri perut kanan atas, mual, muntah dan sebagainya. Nah, ini teman-teman nanti pertama harus melakukan asesmen terlebih dahulu ya terhadap kasus ini. Kemudian nanti dilanjutkan teman-teman membuat diagnosis gizi dari kasus ini. Kemudian nanti akan teman-teman yang paling penting adalah teman-teman membuat perencanaan diet terkait dengan kasus yang sudah diberikan. Ya, jadi ini merupakan salah satu dalam bentuk studi kasus ya. Tadi kalau kita membahas terkait diet hati, ini misalkan dia datang ke rumah sakit dengan keluhan utama nyeri perut di sebelah kanan atas. Nah, ini kan terkait tadi dengan anatomi dari hati misalkan. Jadi teman-teman bisa mengkaitkan dengan materi yang sudah kita sampaikan tadi kurang lebih selama 100 menit. Kemudian di sini juga ada riwayat makan dari pasien. Dia suka makan apa ya? Kemudian sudah dirawat di rumah sakit berapa lama dan sebagainya. Nah, ini untuk menentukan nanti teman-teman dalam memberikan diet hati berapa. 1, 2, atau 3. Nah, kata kuncinya adalah misalkan dia mengalami sirosis dan sudah 7 hari di rumah sakit, misal seperti itu. Dengan studi kasus seperti itu, kira-kira dia mendapatkan diet hati berapa? Ya, kemudian hasil recall sebelum masuk rumah sakit, ya, SMRS menunjukkan energi 870 kilokalori, protein 25 gram, lemak 15 gram, dan karbohidrat 120 gram. Nah, dengan hasil recall ini teman-teman bisa menentukan nanti setelah menghitung kebutuhannya, dia masuk kategori asupannya cukup, kurang, atau normal, atau lebih. Ya, jadi dari hasil ini ada gambaran nanti teman-teman dalam melakukan intervensi gizi. Nah, ini tugasnya adalah tugas berkelompok ya, yang sudah kita bagi di pertemuan pertama. Nanti teman-teman bisa mengerjakan secara berkelompok dan minggu depan kita akan melakukan presentasi dengan hasil studi kasus teman-teman hari ini. Cukup jelas teman-teman? Jelas. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah terlaksana dengan baik pembelajaran hari ini. Saya berterima kasih atas interaksi dan audiensi teman-teman dalam berdiskusi yang cukup baik ya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan di minggu depan ya. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah cuplikan dokumentasi proses pembelajaran mata kuliah dietetika penyakit infeksi dan defisiensi yang saya ampu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Afiani Harfika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.